Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan lanjutkan pelajaran kita tentang subbahasan lebih dekat dengan ilmuwan dinasti Abbasiyah. Kemarin kita sudah membahas tentang Ali ibnu Rabbani At-Tabari. Kemudian yang sekarang kita akan membahas tokoh yang kedua, yaitu Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina, atau yang dikenal dengan nama Ibnu Sina. Beliau hidup pada tahun 370 Hijriah sampai dengan 428 Hijriah. Atau kalau dalam tahun Masehi, pada tahun 980 Masehi sampai dengan 1037 Masehi. Ya, ini adalah ilustrasi atau sketsa wajah dari Ibnu Sina. Ibnu Sina di dunia barat dikenal dengan nama Avicenna. Ia lahir pada bulan Safar 370 Hijriah atau bulan Agustus 980 Masehi di Ibsina, suatu negeri kecil dekat Carmitan, Bukhara. Orang tuanya pejabat tinggi pada masa dinasti Saman. Ibnu Sina dibesarkan di Bukhara. Pada usia 10 tahun, ia sudah banyak mempelajari ilmu agama Islam dan berhasil menghafal Al-Quran. Luar biasa, pada usia 10 tahun, dia sudah banyak mempelajari ilmu agama dan sudah menghafal Al-Quran. Dari Abu Abdullah Natili, Ibnu Sina belajar ilmu logika melalui buku Isagoge dan Porphyry dan Euclid dan Almagis Ptolemus. Setelah itu ia mendalami metafisika Plato dan Aristoteles. Jadi Plato dan Aristoteles ini adalah seorang filosof Yunani yang sangat terkenal. Ya. Jadi dia sudah mempelajari buku-buku filosof dari Plato dan Aristoteles oleh seorang yang namanya Ibnu Sina. Ya, makanya dia juga nanti dikenal selain sebagai seorang tokoh ilmu kedokteran, ilmu pengobatan, dia juga dikenal sebagai seorang filosof. Kita lanjut. Ibnu Sina mempelajari ilmu kedokteran kepada Isa bin Yahya, ilmuwan Kristen. Ya, pada usia 17 tahun, Ibnu Sina telah dikenal sebagai dokter. Ia pernah mengobati Pangeran Nuh ibnu Mansur sehingga pulih kembali kesehatannya. Sejak itu Ibnu Sina mendapat akses untuk mengunjungi perpustakaan istana terlengkap, yaitu Kutub Khana. Jadi Kutub Khana itu adalah sebuah perpustakaan dulu, ya, pada zaman dinasti Abbasiyah. Dalam dunia kedokteran, Ibnu Sina adalah ilmuwan muslim pertama yang menemukan peredaran darah manusia. Coba dilihat. Jadi ilmuwan muslim pertama yang menemukan peredaran darah manusia. Ya. Teorinya disempurnakan oleh William Harvey 600 tahun kemudian. Dia juga yang pertama kali mengatakan bahwa selama dalam kandungan, bayi mengambil makanan lewat tali pusar. Jadi teori itu pertama kali dikatakan oleh Ibnu Sina, bahwa bayi yang ada dalam kandungan seorang ibu, seorang wanita, itu mengambil makanan melalui tali pusarnya. Dan itu sudah dikatakan dulu, ya, dulu sekali, 980 Masehi, lebih dari 1000 tahun yang lalu Ibnu Sina sudah mengatakan seperti itu. Baik, kita lanjut. Karya terbesar dari Ibnu Sina itu adalah Al-Qanun fit Tibb. Ya, itu dia. Sekali lagi, karya terbesar dari Ibnu Sina itu adalah Al-Qanun fit Tibb. Ya, jadi Al-Qanun itu kalau bahasa yang umum kita dengar itu Al-Qanun artinya perundang-undangan, undang-undang. Fit Tibb artinya dalam pengobatan. Berarti Al-Qanun fit Tibb artinya tata cara atau peraturan atau undang-undang tentang pengobatan. Ya, ilmu kedokteran, ilmu kesehatan maksudnya.
Buku ini merupakan kumpulan pemikiran Yunani Arab tentang kedokteran. Karya Ibnu Sina tersebut menjadi rujukan bagi para mahasiswa kedokteran dari abad ke-15 sampai abad ke-17 Masehi. Isinya antara lain menjelaskan perbedaan mediastinum dengan pleusuri, ya, pembengkakan pada paru-paru, mengenai kemungkinan penularan penyakit ptisis, penyakit saluran pernapasan, ya, dan terutama asma dan TBC melalui pernapasan. Ya, jadi itu adalah tentang Al-Qanun Fit-Tib. Jadi itu, ya. Kemudian juga di situ tentang penyebaran berbagai penyakit melalui air dan debu, ya. Ibnu Sina juga memberikan diagnosa ilmiah tentang penyakit ankylostomiosis, infeksi usus kecil akibat cacing, dan menyebutkan cacing pita sebagai penyebabnya. Secara keseluruhan terdapat 170 jenis obat-obatan disebutkan dalam buku tersebut. Ya, luar biasa. 170 jenis obat-obatan disebutkan dalam buku Al-Qanun Fit-Tib. Itu kurang lebihnya, ya. Ini beberapa karya dari Ibnu Sina, sangat banyak sekali, ya. Ini yang disebutkan. Yang pertama di situ ada buku mengenai politik, ya, seperti Risalah As-Siyasah, ya, kemudian Fi Isbati An-Nubuwah, Al-Arzaq, ya. Kemudian mengenai tafsir ada surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas. Kemudian buku psikologi seperti An-Najat. Kemudian buku ilmu kedokteran, ya. Selain Al-Qanun Fit-Tib ada juga bukunya yang lain, yaitu Al-Urjuzah Fit-Tib, kemudian Al-Adwiyah Al-Qalbiyah, kemudian Kitabuhu Al-Qaulani, Majmu'ah Ibnu Sina Al-Kubra dan Sadidiyah, ya. Kemudian bukunya tentang logika atau mantik, nah, ilmu logika seperti Al-Isyarat wa Tambihat, ya, dan lain-lain. Kemudian buku tentang musik seperti Al-Musiqah, ya. Jadi ternyata musik itu bahasa Arab, itu Al-Musiqah, ya. Kemudian kitab Al-Mantiq yang dihadiahkan untuk Abu Hasan As-Sahli. Kemudian buku fisika seperti Fi Aqsami Al-Ulumi Al-Aqliyah. Kemudian ada buku Kamus Al-Arabi, ya, terdiri dari 5 jilid, ya. Kemudian ada buku filsafat seperti Asy-Syifa Al-Hikmah Al-Masyrikiyin, ya. Kitab Al-Insyaf. Kemudian ada Danes Nameh. Luar biasa itu. Kemudian ada kitab Al-Hudud. Ada kemudian Uyun Al-Hikmah dan sebagainya. Itu beberapa kitab yang dikarang oleh seseorang yang bernama Ibnu Sina. Jadi dia di negara barat dikenal dengan nama Avicenna. Karya yang paling terkenal adalah Al-Qanun Fit-Tib, yaitu undang-undang atau peraturan tentang pengobatan. Ya, itu tentang Ibnu Sina. Kita akan lanjutkan nanti pada tokoh yang ketiga, ya.